Halo teman-teman, apa kabar? Baik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari, ada seorang wanita yang bisa dibilang cukup berparas cantik, rela melakukan hal yang tidak semestinya di tempat suci. Dan akibat perbuatannya tersebut, mereka mendapat konsekuensi yang akan diterima keduanya sobat. Bahkan wanita itu ketagihan, sehingga akan terjadi sesuatu di bagian perutnya. Bagaimana selengkapnya dari kasus ini? Mari kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Siapkan posisi ternyaman untuk menikmati video ini. Sudah. Makasih buat kalian yang sudah subscribe. Sekarang mari kita bahas. Jadi, kisah ini berawal di sebuah daerah bernama Desa Karangduek, yang lebih tepatnya di Bangkalan, Jawa Timur. Ada seorang wanita bernama Hotimah, yang sudah berusia sekitar 39 tahun. Di usianya tersebut, Hotimah sendiri sudah menikah dengan seorang pria, yang tidak disebutkan identitasnya. Dari pernikahannya itu, keduanya telah dikaruniai 3 orang anak. Mereka tinggal di rumah sederhana, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari istri dan sang anak, ia bekerja dengan giat setiap harinya. Entah apa pekerjaan yang ditekuni suami dari Hotimah ini. Namun yang jelas, penghasilan yang dia dapatkan sangatlah cukup untuk menghidupi keluarganya dengan layak, dan hidup mereka pun serba berkecukupan. Dan terkadang ia masih mau membantu istrinya dalam mengurusi anak-anak mereka, serta membantu urusan rumah tangga yang lain. Hubungan antara Hotimah dan suaminya semula tampak sempurna. Pernikahan mereka diwarnai dengan tawa, canda, dan mereka pun saling mencintai. Sering sekali Hotimah dan keluarga kecilnya merayakan momen penting keluarga mereka bersama-sama. Mereka berusaha membangun rumah tangga yang baik dan juga harmonis. Tidak jarang juga Hotimah meminta sesuatu untuk dibelikan, sang suami jelas akan mengusahakan permintaan tersebut. Di sisi lain, Hotimah juga dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul, ia juga akrab dengan para tetangga di lingkungan tempatnya tinggal. Kebetulan ada tetangganya yang tidak jauh dari rumahnya yang bernama Sony Syafaat, berprofesi sebagai penjual martabak manis. Sebelumnya sobat, Hotimah ini memang sangat suka martabak manis. Karena jarak antara rumah dan penjual martabak itu dekat, wanita 39 tahun tersebut sering sekali membeli martabak buatan sang tetangga. Ya, sebelum kita bahas lebih jauh permasalahan kasus ini, kita bahas dulu latar belakang dari Syafaat. Jadi Syafaat ini sudah berusia 25 tahun, dan sudah menjual martabak manis selama 3 tahun sobat. Ia dikenal dengan sosok yang ramah, dan pandai melayani pembelinya dengan baik. Tidak hanya itu, Syafaat juga pandai dalam mengolah bumbu martabak manis, dan terkadang banyak pelanggan yang memuji hasil dari buatannya tersebut. Hotimah pun sering meminta sang suami untuk membeli martabak di tempat Syafaat. Singkat cerita, di suatu hari, Hotimah ditemani suaminya kembali membeli martabak manis, buatan sang tetangga. Namun, entah kenapa Hotimah memuji Syafaat bahwa martabaknya sangatlah enak di depan suaminya. Dia juga tidak sungkan menanyakan resep martabak, dengan harapan bisa membuat sendiri martabak manis menggunakan resep tersebut. Bahkan Hotimah sempat juga meminta nomor handphone Syafaat di depan suaminya sendiri, agar bisa bertanya langsung mengenai resep itu sobat. Sang suami merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jelas mewajarkan sikap tersebut. Disinilah awal pertemuan antara Hotimah dan sang tetangga. Hotimah sendiri sering menelpon Syafaat untuk menanyakan resep martabak, dan tips agar martabaknya tidak gagal. Pria 25 tahun itu pun menjawab pertanyaan Hotimah dengan sopan, sembari menjelaskan apa yang harus dilakukan.
Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan mereka ternyata tidak sebatas pertukaran resep martabak saja. Khotimah pun mulai curhat kepada Syafaat tentang masalah yang datang di pernikahannya. Namanya rumah tangga, seharmonis-harmonis antara hubungan suami istri, pasti ada saja masalahnya. Entah itu masalah kecil, maupun masalah besar. Tapi yang anehnya sobat, setiap ada masalah dengan sang suami, Khotimah justru menelpon Syafaat dan mulai bercerita. Syafaat yang tidak tahu harus apa, lantas hanya mendengar curhatannya saja. Khotimah merasa nyaman, ia pun nekat mengajak pemuda tersebut untuk bertemu secara sembunyi-sembunyi. Yang parahnya, di pertemuan tersebut Khotimah malah mengajak Syafaat melakukan hubungan badan. Syafaat yang sempat merasa nafsu, tanpa basa-basi menerima ajakan itu. Setiap pertemuan mereka, pasti selalu diisi dengan hubungan layaknya suami istri, dan tetap melanjutkan walaupun sudah keluar. Wanita 39 tahun itu pun merasa ketagihan, mengingat umur Syafaat masih masa dalam primanya. Diketahui, mereka juga sempat melakukan hubungan terlarang itu di musola rumahnya, karena beralasan tidak tahan. Hingga pada akhirnya, sang suami pun mulai merasa ada yang tidak beres. Belum lagi, ia juga tahu bahwa istrinya sering membuat janji bertemu dengan Syafaat. Karena tidak tahan dengan sikap istrinya, sang suami pun mulai emosi dan marah-marah. Khotimah yang tidak terima diperlakukan seperti itu, malah memarahinya balik. Pertengkaran tersebut pun berlangsung beberapa bulan, sehingga membuat suami Khotimah memutuskan untuk pisah ranjang saja. Namun, status mereka belum bercerai pada saat itu sobat. Kondisi tersebut malah menjadi kesempatan bagi Khotimah, yang mana dia bisa dengan bebas menjalin hubungan dengan Syafaat. Mereka pun menjalin hubungan layaknya sepasang kekasih baru. Setiap Khotimah kesepian, ia sering mengajak sang tetangga ke rumahnya. Mengingat, rumah Syafaat dan Khotimah jaraknya tidak begitu jauh, jadi gampang jika ia datang dalam kondisi yang sepi. Seperti biasa, setiap pertemuan mereka, pasti akan diisi dengan bercocok tanam. Bahkan kejadian ini rutin keduanya lakukan setiap hari. Hingga beberapa bulan kemudian, yang tidak diinginkan pun terjadi. Ya, Khotimah akhirnya mengandung anak dari sang tetangga. Ia sempat merasa panik sobat, karena saat itu Khotimah masih berstatus istri dan belum berpisah dengan sang suami. Tanpa pikir panjang, wanita 39 tahun itu langsung menghubungi Syafaat untuk meminta pertanggungjawaban. Syafaat yang mendengarkan penjelasan Khotimah langsung kaget, karena dia belum siap untuk berkeluarga. Namun, Khotimah terus mendesak, agar segera menikahinya. Tapi pada saat itu, Syafaat malah mematikan teleponnya. Khotimah yang tidak terima diperlakukan seperti itu, ia pun sering mendatangi rumahnya, meminta penjelasan yang lebih lanjut. Syafaat pun selalu menghindar, hingga ia rela menutup jualan martabaknya lebih cepat dari biasanya. Khotimah yang tidak menyerah, mulai bertanya-tanya ke tetangga Syafaat. Di sisi lain, Syafaat yang sudah merasa tidak nyaman dengan perlakuan Khotimah, memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Tidak sampai situ, ia juga mulai memikirkan rencana jahat untuk Khotimah. Singkat cerita, pada 29 Mei, tahun 2023, tiba-tiba Syafaat menelpon Khotimah. Tentu saja Khotimah senang, karena orang dia tunggu akhirnya memberi kabar. Syafaat pun kurang lebih mengatakan, "Kamu ada waktu tidak? Ada sesuatu yang aku mau bicarakan nih," ujarnya. Khotimah dengan senang, itu menyuruhnya untuk langsung datang ke rumah seperti biasa. Datanglah Syafaat ini ke lokasi disepakati. Namun sebelum datang ke rumah Khotimah, ia menyiapkan benda tidak pantas untuk memulai rencananya. Sementara itu, Khotimah menitipkan anak-anaknya ke sang ibu. Setelah Syafaat sampai, ia terlebih dahulu menaruh benda tidak pantas itu ke pekarangan rumah Khotimah. Tidak lama kemudian, mereka pun bertemu lagi setelah sekian lama. Dalam kondisi tersebut, Syafaat memintanya untuk sabar, dan berjanji akan menikahinya. Khotimah yang mendengarkan perkataan itu, jelas merasa senang dan mulai tenang. Hingga pada akhirnya, hal biasa pun mulai terulang kembali. Ya,
Syafaat mengajak Khotimah ke musola, lalu tanpa basa-basi lagi dan lagi, mereka melakukan hubungan terlarang. Namun, setelah Syafaat melepas hasrat, itu langsung mengambil benda tidak pantas yang sebelumnya ia siapkan. Dan langsung mengenai Khotimah hingga wafat. Padahal sobat, ia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Seketika itu, Syafaat langsung membawa Khotimah ke kebun, agar tidak ada yang mencurigainya. Barulah Syafaat pulang setelah itu. Selang beberapa hari kemudian, pada Selasa, 30 Mei 2023, sang ibu membawa anak Khotimah ke rumahnya bernama Hanifah, berniat untuk bertemu dengan Khotimah. Namun tidak disangka, tidak ada siapapun di rumah tersebut. Mereka pun mulai mencari-cari, sampai ke kebun tidak jauh dari rumahnya. Hanifah pun menemukan sesuatu yang tidak wajar. Benar saja, ia menemukan sang ibu dengan kondisi yang sudah tidak berdaya. Peristiwa ini pun mengejutkan warga setempat, termasuk Syafaat sendiri. Kejadian itu pun langsung dilaporkan ke pihak berwajib. Petugas polisi pun segera datang untuk mengamankan tempat tersebut, lalu membawa tubuh korban ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, ada bekas benda tidak pantas di bagian tubuh Khotimah. Jelas pada kasus ini, ada seorang yang sudah terlibat. Keluarga Khotimah juga berharap agar pelaku segera ditemukan secepatnya. Singkat cerita, di hari tahlilan Khotimah pun, Syafaat sempat turut hadir dan ikut tahlilan bersama. Sementara itu, pihak berwajib masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Petugas polisi juga segera mencari tahu keberadaan suami Khotimah, karena apa mungkin ada kaitannya dengan sang suami. Setelah menanyakan informasi ke keluarga bersangkutan, petugas polisi malah mendapat informasi bahwa Khotimah dan sang suami sudah berpisah sejak lama, namun belum bercerai. Singkatnya, saat suami Khotimah disuruh berbicara, dia malah mengaku bahwa sudah tidak berhubungan lagi dengan sang istri, dan bahkan sudah pindah kota. Ia juga mengatakan, belum lama ini Khotimah lebih sering berbicara dengan pria, yang tidak lain adalah Syafaat. Pihak berwajib pun langsung mencari informasi terkait Syafaat ini. Mereka pun mendapat informasi oleh tetangga, memang antara keduanya sering bertemu akhir-akhir ini sebelum kejadian. Dan pada akhirnya, petugas polisi untuk mengamankan Syafaat terlebih dahulu, untuk dijadikan terduga pelaku. Setelah mendapat interogasi berlebih, Syafaat pun mulai menceritakan kejadian sebenarnya, sembari mengakui perbuatan tidak layak tersebut. Belum jelas apa hukuman yang akan didapat pria muda itu. Namun yang jelas, ia akan mendapat hukuman sesuai yang telah diperbuatnya. Di cerita kali ini, kita belajar bahwa di setiap hubungan gelap, pasti akan berujung yang gelap juga. Jangan karena nikmat sesaat, itu akan membuat kehidupanmu berakhir dalam penyesalan. Apalagi di umur yang terlampau muda, cobalah untuk fokus ke pekerjaan saja, dan capai kesuksesan mimpi banyak orang. Biarlah kisah ini jadi pelajaran bagi kita semua sobat.